Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2020. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan, kami lari. Siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahawa upacara siap dimulai. Lapor, Datang 1 siap mengikuti upacara. Datang 2 siap, Datang 3 siap. Datang 4 siap, laporan siap. Siap, laksanakan. Siap, kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahawa upacara siap dimulai. Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 dilaksanakan. Siap, laksanakan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pengibaran sang merah merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Abang, bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Hiduplah Indonesia Raya. Gerak. Airku tertumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Gerak. Mengheningkan cipta. Marilah kita sama-sama mengingat kita dengan membaca Fatihah untuk pahlawan-pahlawan kita. La ilaha illallah Fatihah. Mengingat kita selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu dengan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara.
Menyanyikan lagu wajib. Sirrul uswah ma'hadul jihad darud dawah abdul muttalib ni'mal qudwah ma'hadul jihad huma hadi abdul muttalib hu imadi mahadul jihad hu maladhi abdul muttalib hu ustadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram yang saya hormati, para asatid, khususnya yang terhormat di sini ada Ammi Yasin, Ammi Syurif Asy'ari, juga Al-Ustaz Khairul Mujahid, Al-Ustaz Zuhri, juga ada Sayyid Muhammad Faiz As-Segaf, juga yang terhormat para ustaz-ustaz yang lain, para santri, yang semoga kita selalu mendapatkan berkah dari para pahlawan-pahlawan kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini, sampai pada 17 Agustus ini yang udah mungkin kesekian kali kita mengadakan upacara bendera. Alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan oleh Allah kita selalu beri umur yang panjang untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah negara kita Indonesia sekarang merdeka sudah 75 tahun yang lalu. Memang kita sudah merdeka secara zahir. Di mana-mana ada bendera merdeka, kemerdekaan Indonesia 75 tahun. Tapi sebenarnya kita belum merdeka. Terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu masih belum sempurna berjalan di negara kita. Kalau tidak percaya, lihat, kita ini orang Indonesia masih dijajah oleh asing. Yang kaya-kaya di Indonesia siapa? Rata-rata orang asing, yang punya perusahaan besar asing. Sedangkan kita, warga bangsa Indonesia sendiri, kita menjadi budak di negeri sendiri. Kita belum merdeka.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu belum banyak berlaku. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kalau tidak percaya, coba lihat para pejabat. Para pejabat mulai dari atas sampai bawah, para pejabat mereka kaya-kaya, mobil mewah, rumah megah. Tapi lihat, rakyatnya banyak yang miskin. Pengemis di Pontianak masih banyak. Para pejabat enak-enakan jalan dengan keluarga pergi ke mall pakai mobil. Rumahnya mewah-mewah, gajinya ratusan juta. Tapi apakah mereka tidak melihat banyak warga Pontianak yang hidup miskin? Ini akan menjadi tanggung jawab bagi mereka. Udah tadi disebutkan di Undang-Undang Dasar 45. Ya, diantaranya tadi yang nomor 5, ya Pancasila, yaitu keadilan sosial. Adil sosial. Semuanya harus rata ekonomi bangsa kita ini. Tapi naudzubillah, ya sekarang ekonomi makin terpuruk. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Makanya semua santri harus rajin belajar. Ya, rajin belajar, rajin ibadah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya santrilah yang menjadi benteng yang sangat kuat untuk zaman sekarang ini. Di luar sana banyak generasi muda hancur. Kalau tidak percaya, coba lihat sekolah-sekolah umum selain pesantren sampai sekarang belum bisa buka. Kurang lebih 7 bulan udah tutup. Tapi alhamdulillah para santri oleh Allah ya diberi kesehatan, dilindungi dari segala macam penyakit khususnya virus corona. Pondok pesantren alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ini banyak orang-orang tua sekarang sadar. Mereka banyak mundukkan anaknya ke pesantren. Karena kalau tidak munduk pesantren hanya sekolah umum, udah 7 bulan tidak sekolah, dapat apa? Oh bisa, Mas, anak saya sekolah lewat HP. Iya kalau yang punya HP, kalau yang tak punya HP kayak di kampung, kayak santri-santri dari Ambawang, HP-nya ada, sinyalnya tak ada. Atau di kota Pontianak nih, HP-nya ada, pulsanya tak ada. Mau nonton dari mana HP? Belum lagi rusak anak kita. Bukan belajar HP, belajar apa? Belajar game. No, paling belajar 1 jam, main gamenya 5 jam. Rusak. Makanya ini negara kita harus kita jaga. Pengorbanan pahlawan-pahlawan kita terdahulu, kita balas pengorbanan ini dengan semangat belajar, dengan berani membela amar ma'ruf nahi mungkar, membela kebenaran, memberantas kemaksiatan, memberantas kemungkaran. Makanya Jenderal Sudirman, ketika Jenderal Sudirman hampir meninggal dunia, sakit keras, beliau memanggil ajudannya, anak buahnya yang bernama Suparjo Rustam. Dipanggil, Jo, sini ente. Ada apa Jenderal? Jo, aku berpesan kepadamu dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa jaga 17. Siap Jenderal? Maksudnya 17 itu apa Jenderal? Yang pertama, jaga negara kita karena negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah sekarang kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dijaga dari apa negara kita? Wah, dijaga dari banyak sekali. Dijaga dari paham-paham liberal, dijaga dari PKI, dijaga dari komunis, dijaga dari orang yang benci ya ke negara kita. Banyak orang sekarang ini ingin merusak negara kita. Makanya ada ulama mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Yang banyak benci Islam ya sama-sama orang Islam. Kemarin ada viral, ada kiai mengatakan kepada santrinya. Jadi ketika santrinya ada wisuda, ya kayak gini ramai lalu bilang ke santrinya, pokoknya santri anak jangan sampai ada masuk FPI. Kalau sampai masuk FPI atau sampai berfoto dengan orang FPI, akan anak cabut ridho anak. Anak doakan mudah-mudahan tak jadi orang. Na'udzubillahi min dzalik. Memangnya yang beri ridho ente? Hah? Memangnya yang bisa jadikan santri jadi orang apa ndak orang ente? Ndak dapat ridho kiai katanya. Loh, lebih bahaya lagi ndak dapat ridho siapa? Ndak dapat ridho Nabi. Ingat ketua FPI siapa ketua FPI? Habib Rizik. Kalau kita benci ke Habib cucu Nabi, ndak akan dapat ridho Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ala man adza nasabi wa dawi rahimi faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Yang artinya barang siapa kurang ajar kepada cucuku Habib, sama saja dia kurang ajar kepadaku. Ada orang mengatakan, loh untuk apa kita hormat Habib Rizik, kan masih banyak Habib-Habib yang lain. Saudara, anak-anakku semua, Habib, andaikan ada Habib rusak, ada Habib nakal, narkoba, mabuk, tak sholat, maksiat, tetap kita harus hormat. Karena Habib ini seperti Quran. Kata Mbah Maimun Zubair, ya Kiai Sarang almarhum, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Jadi beliau mengatakan kalau ada Habib rusak, Habib nakal, itu seperti Quran koyak.
Koyak ini Quran tuh boleh tidak dibuang? Boleh. Ente dapat Quran koyak, dibuang boleh? Diinjak boleh? Enggak boleh, tapi diapakan? Dimuliakan. Ini Quran koyak dicium, disimpan di tempat tertinggi. Begitu pula Habib. Andaikan ada Habib maksiat kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tetap kita hormati, tapi jangan ikuti kesalahannya. Sedangkan Habib Rizik bukan cuma Habib, beliau juga ulama. Kalau sampai kita kurang ajar, dua yang kita kurang ajar. Pertama, karena kita kurang ajar kepada Habib. Yang kedua, kita kurang ajar kepada ulama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya al-Islam mahjubun bil muslimin. Kata ulama, Islam ini akan dirusak oleh orang Islam sendiri. Hati-hati para santri. Nanti kalau keluar dari al-jihad, masuk organisasi-organisasi, jangan sampai ya masuk organisasi yang sangat benci kepada para habaib. Ya kalau udah ada organisasi apa saja, kalau dia benci kepada Habib, maka ini organisasi tidak genah, walaupun dia organisasi Islam. Yang kedua, kata Jenderal Sudirman, jaga 17 yang kedua apa? 17 kedua yaitu sholat. Karena sholat satu hari semalam 17 rakaat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Semuanya total 17 rakaat. Jaga yang 17 yang kedua, yaitu kerjakan sholat. Banyak sekarang orang enteng sholat. Banyak. Ini Masya Allah ente ini semua yang ada di sini semuanya calon-calon penghuni surga. Ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, tanda-tanda orang penghuni surga, oleh Allah dipermudah langkahnya untuk menuntut ilmu agama, dipermudah langkahnya untuk menuju pesantren, dipermudah langkahnya untuk sholat, dipermudah langkahnya untuk ke masjid. Ini tanda-tanda orang penghuni surga. Rajin sholat, kerjakan sholat. Masya Allah ente santri rajin. Tapi apakah ente menjamin keluarga ente di luar sana rajin sholat? Banyak orang tidak sholat di luar sana, enteng sholat. Na'udzubillah, apalagi sholat jamaah, sholat sendiri saja tidak dilakukan. Ente bersyukur ya semua santri oleh Allah ya dirajinkan sholat karena ada di pesantren. Nanti ketika pulang tetap jangan lupa kerjakan sholat. Yang rumahnya dekat dengan masjid yang dekat surau, kerjakan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah apa kata Nabi Muhammad? Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina jamaah. Bisab'in wa isyrina darajah. Yang artinya sholat berjamaah lebih sempurna pahalanya, lebih besar pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Yang ketiga, kata Jenderal Sudirman, jaga 17 yang ketiga, yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Jaga Al-Quran. Dijaga bukan dijaga cuma dipegang-pegang kemana-mana. Dijaga maksudnya dibaca dan diamalkan. Di Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat, apalagi sekarang ada hubungannya dengan corona. Itu ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya kata Allah, aku turunkan dari Al-Quran suatu obat, kata Allah. Jadi orang yang rajin baca Al-Quran, Al-Quran tersebut akan menjadikan obat, kesembuhan, perlindungan dari segala macam penyakit berbahaya, khususnya virus corona. Hanya saja kata Allah, lil mu'minin, hanya bagi orang yang percaya. Kalau dia percaya yakin bahwa Al-Quran akan menjadi benteng, obat, kesembuhan dari segala macam penyakit, khususnya corona, dia akan selamat. Cuma sekarang banyak orang tak percaya. Orang lebih percaya ke apa? Lebih percaya pakar kesehatan dari Amerika. Kalau yang ngomong WHO, dicaya. Ini berita dari WHO, pasti betul. Tapi kalau yang berbicara Allah, yang nyampaikan sabda Nabi, mereka kurang percaya. Makanya jaga Al-Quran dengan membacanya, dengan mengamalkannya. Insya Allah 3 ini kita lakukan. Pesan Jenderal Sudirman, insya Allah negara kita akan menjadi negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang subur, makmur, aman, sejahtera dan sentosa. Dan mudah-mudahan oleh Allah kita semua, oleh Allah diberi keberkahan dari para pejuang-pejuang kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa.
rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Wa qurrata wa qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sabaratil maut wa najatan min al-hisab. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahawa upacara selesai. Lapor, upacara kemerdekaan di sini tanggal 17 Agustus 2020 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Saya bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara beserta Dewan Guru diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, gerak. Oh,